Selain program cek kesehatan gratis, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga melaporkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur kesehatan, khususnya rumah sakit di wilayah terpencil. Rencana pembangunan 32 rumah sakit baru menjadi prioritas untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, sebanyak 22 diantaranya telah dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sisa 10 rumah sakit lainnya direncanakan akan menyusul groundbreaking pada paruh kedua tahun ini, menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan. Menkes memperkirakan sekitar 12 hingga 15 rumah sakit dari proyek ini dapat rampung dan mulai beroperasi pada tahun ini juga. Pembangunan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat di sejumlah daerah terpencil seperti Redabolo, Borong, Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, dan Nias yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan memadai. Presiden Prabowo menyatakan keinginan agar pembangunan rumah sakit berkualitas tidak hanya terbatas pada 66 kabupaten, melainkan dapat menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto juga berencana meresmikan 3 rumah sakit besar yang berlokasi strategis di Jayapura, Jakarta, dan Solo. Saya juga laporkan dari 32 rumah sakit yang dibangun di daerah-daerah terpencil, 22 kan sudah groundbreaking. Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya Anambas, Taliabu, di Nias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Ya. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini, kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat, kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi. Peresmian ini merupakan bagian integral dari upaya transformasi menyeluruh dalam layanan kesehatan nasional yang sedang digalakan pemerintah. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.